Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, Tuhan kita baik dan setia. Kita kasih salam kanan kiri. Kita ambil untuk pagi. Terima kasih Bapak yang baik yang berkata di dalam kerajaan surga. Pagi siang yang indah ini kami diangkatkan di sini dan kita keluar untuk apapun itu semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Sebentar juga kami akan beribadah kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar semua kemuliaan nama-Mu saja. Dan juga kami percaya kalau ada teman-teman dalam perjalanan dapat sampai di sini bersama-sama dengan ibadah dengan kami, karena kami percaya ibadah kami dengan janji baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Ada yang siap sama-sama kita katakan amin. Ya, Allah kita setia ya. Kita akan katakan Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus kau telah memulai yang baik dalamku, kau menjadikanku serupa kepadamu dan berharga di matamu. Katakan Yesus kau telah memulai. Yesus kau telah memulai yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berubah tangan-Mu, karena ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakannya hidupku agar indah bagimu. Yesus kau telah memulai. Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa kepadamu dan berharga di matamu.
memuji Tuhan. Kembali buat yang kuat kita tetap berdiri, yang nggak kuat nggak apa-apa bisa duduk. Kita katakan hitam atau putih. Ya.
sama kita mengumpulkan dengan orang yang bergoyang silahkan hitam atau hitam atau boleh bilang boleh putih hitam atau putih laut putih semua katakan hitam atau putih hitam atau putih kulit hitam kulit putih hitam atau putih mata bunga mata sipit semua disayang Tuhan semuanya disayang Tuhan Tuhan Yesus mengasihimu Yesus mengasihimu Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang di dalamku bukan menari hidup menari bila Allah ada di dalamku bukan menari berhidup menari bukan menari bukan menari bukan menari berhidup menari bukan menari bukan menari bukan menari berhidup menari sekali lagi bila roh Allah ada di dalamku bukan menari
hati kita tenang bila berada dekat Tuhan. Ya, hambanya sudah bersama-sama dengan kita. Evangelis Samuel, nanti kita dapat berkat firman Tuhan dibawakan oleh beliau. Kita katakan, hatiku tenang berada di dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan, hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Katakan, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku. Amin, haleluya. Di saat rasaku lagi, di situ tanganmu pertolonganmu begitu ajaib. Mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku tenang ada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, pelihara hidupku. Katakan, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku. Di saat aku tersandung lagi, di situ tanganmu bekerja. Mari kita bangkit berdiri, katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ayo undang. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku. Ini mataku Tuhan, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku Tuhan, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa. Namanya Yesus Kristus, Allah yang telah setia, sangat setia dalam kehidupan kami Bapa. Terkadang kami yang tidak setia kepada Engkau Bapa, tapi Engkau tetap setia Bapa. Dan pada pagi hari ini Bapa,
izinkan hamba-Mu ini Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah jemaat-Mu di tempat ini di GBI Alpha Omega Tuhan. Berikan telinga sebagai seorang murid kepada jemaat-jemaat yang mendengarkan firman-Mu Bapa, dan pakai bibir, mulut, lidah hamba, pemikiran hamba Bapa daripada Engkau Bapa turun pada siang hari ini Bapa, sehingga jemaat Tuhan dapat menerima pesan daripada Engkau Tuhan, dapat menerima apa yang mengisi hati-Mu Tuhan, yang Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Sama-sama saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Masih pagi ya? Ya, belum jam 12, berarti masih semangat ya. Kecuali yang lapar. Ada yang belum sarapan? Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand yang memberikan saya kesempatan untuk berdiri di tempat ini. Sebenarnya beliau beberapa kali menghubungi saya, tapi saya nggak bisa. Nah, puji Tuhan, hari ini hari yang baik, saya bisa untuk hadir di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini tema yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya berdoa, Tuhan, apa firman yang ingin saya sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini? Saya mengambil tema loyalitas mengikut Yesus. Mengapa saya mengambil tema ini? Saya menyadari bahwa gereja ini adalah gereja yang kecil. Kalau gereja yang besar, dengan segala kemegahan, dengan segala fasilitas, dengan segala musik-musik yang lebih lengkap, dengan segala sarana dan prasarana yang lengkap, orang mudah untuk setia. Tapi kalau jemaat yang kecil, jemaat yang masih merintis, jemaat yang nggak seberapa banyak, itu dibutuhkan satu hal yang penting sekali, yaitu kesetiaan, atau saya sebut dengan hari ini loyalitas. Nah, kesetiaan ini sulit untuk ditemukan di gereja kecil, tapi kita tahu bahwa semua gereja besar itu dimulai dari gereja kecil yang jemaatnya setia, merintis, pada akhirnya menjadi besar. Dan saya yakin bahwa di tempat ini gereja GBI Omega suatu saat akan menjadi besar dengan jemaat-jemaat yang sekarang, jika jemaat-jemaat di tempat ini memiliki kesetiaan, memiliki loyalitas kepada Tuhan, kepada organisasi gereja GBI Omega di tempat ini. Dan saya percaya bahwa semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak berlambatan, kita buka Alkitab yang ada pada kita dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya sudah tulis semua ayatnya. Ada 6 ayat, kita baca secara bergantian dan saya minta kita untuk bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan baca ayat yang genap, ayat dari 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Firman Tuhan berbunyi demikian. Boleh tampilkan? Oke. Boleh ditampilkan? Oke, kita baca Lukas 9 ayat 50 Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai biang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Terima Tuhan, silakan duduk. Diberkatilah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang kita pelajari tentang bagaimana sih cara untuk mengikut Yesus
karena temanya di atas adalah hal mengikut Yesus, maka di sini saya mengatakan bahwa mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar ikut orang lain, tapi ada hal yang penting, yaitu kesetiaan atau loyalitas. Sehingga pelajaran pertama yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu pada ayat yang ke-57 dan 58, dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Firman Tuhan ini sebenarnya ada 3 orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama itu di Matius, yang ketika Tuhan Yesus berkata, "Jualah seluruh harta milikmu dan ikut aku." Itu orang yang pertama. Dan orang yang kedua dan ketiga ada pada Lukas. Nah, orang yang pertama menjadi sedih karena dia tahu bahwa dia adalah orang kaya, sehingga dia tidak mau menjual segala harta miliknya dan tidak mau mengikut Yesus, sehingga dia pergi. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan itu mengikut Yesus itu berat. Kenapa berat? Karena Tuhan mau memberitahu bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah. Kadang-kadang dibilang sukar, sulit, kadang bahaya, kadang penuh pencobaan. Tapi orang-orang yang mengerti, yang paham bahwa ketika mengikut Tuhan itu ada berkat tersembunyi, yaitu kerajaan sorga. Itu yang lebih berharga, bukan yang ada di dunia ini. Sehingga dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan loyalitas dalam segala hal. Itu adalah pelajaran pertama, yaitu tetap setia dalam segala hal, dalam Lukas 57 sampai 58 tadi. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud di ayat ini dalam Lukas pasal 57 dikatakan bahwa Yesus sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang yang memberitakan kerajaan sorga, itu dia menjalani hidupnya itu tidak mudah. Dia juga berkekurangan. Dia jalan dari satu kota ke kota lain. Dia tidak punya rumah. Ya. Anak manusia atau Yesus sendiri pun tidak punya rumah. Orang berpikiran bahwa mengikut Tuhan itu kita akan berlimpah dengan uang, dengan kekayaan, dengan jabatan, seperti menjadi raja yang punya emas, yang punya berlian, punya makanan enak. Nah, Tuhan sendiri pun dia tidak mempunyai rumah. Dia pergi dari satu kota ke kota lain, menumpang dari satu kota ke kota yang lain, dan itu membuat dia mengungkapkan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak hal yang perlu kita pahami bahwa ketidakmudahan itu yang harus kita terima. Mungkin kita sebagai anak Tuhan sudah merasakan bahwa mengikut Tuhan kok tidak mudah ya. Kadang-kadang mungkin ada tawaran, karena teman saya dulu pernah ada dapat tawaran. "Kamu mau nggak pindah ke ikut aku? Nanti dikasih rumah, nanti dikasih jabatan." Ada juga pernah itu jabatan. Jadi waktu saya di perusahaan, "Kalau kamu pindah, kamu kasih jabatan." Waduh, enak nih. Tapi saya percaya dan yakin bahwa kita di tempat ini punya loyalitas, punya kesetiaan bahwa saya mau ikut Tuhan sampai akhir hayat saya mau ikut Tuhan sampai mati. Itu prioritas dalam jiwa kita. Makanya dikatakan bahwa kita tetap setia dalam segala keadaan. Nah, kemudian next, oke. Dalam kehidupan kita banyak orang yang berekspektasi bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, kita jangan mengharapkan hal-hal yang besar, jangan mengharapkan hal-hal yang megah. Kadang-kadang Tuhan mau uji kita di dalam kehidupan itu, yang hidup yang sederhana. Ingat, ketika kita berdoa, ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Apa? Yang pertama adalah iya. Ketika Tuhan, saya ingin mobil. Maka Tuhan berikan kita mobil, iya. Berarti itu petunjuk Tuhan. Kita dikasih Tuhan mobil dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya dapat mobil, ya kan? Itu impian saya. Apalagi kalau mobilnya mobil yang mahal gitu kan. Saya tidak usah kepanasan, tidak usah kehujanan. Itu petunjuk Tuhan, kita bisa pakai. Ya, kita bersyukur itu. Tapi maukah kita menerima kalau Tuhan berkata tidak? Tidak, saya tidak mau berikan kamu mobil. Tuhan, kamu kok jahat? Tidak boleh seperti itu. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak-anak Tuhan, ketika Tuhan berkata tidak, mungkin itu adalah perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan dari apa? Mungkin ketika kita dapat mobil, kita bisa kecelakaan, contoh. Atau mungkin ketika kita dapat mobil, kita bisa menjadi sombong.
Atau mungkin ketika kita ada mobil, kita menjadi lupa teman, lupa keluarga, lupa Tuhan. Itu yang lebih parah. Nah, itu kadang-kadang perlindungan daripada Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa sih niat kita sehingga kita mau punya mobil. Kadang-kadang punya mobil kalau niatnya baik, Tuhan, saya mau punya mobil, saya mau bantu jemaat supaya bisa pergi pulang gereja atau pergi pulang ke sekolah, pergi pulang ke tempat kerja sehingga mereka tidak kepanasan. Tuhan tolong saya mau punya mobil supaya istri saya tidak usah kehujanan, tidak usah kepanasan. Kalau niatnya baik dan kita tulus dan kita berusaha, ya ada usaha juga di situ, maka Tuhan akan berikan. Tapi beberapa orang punya doa Tuhan, tapi niatnya tidak baik. Nah, itu yang Tuhan hindarkan dari kehidupan kita. Maka Tuhan memberikan kita perlindungan supaya Tuhan tidak memberikan itu. Tapi ada jawaban ketiga. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kesabaran, yaitu tunggu. Tunggu. Tuhan, aku ingin mobil, tapi Tuhan bilang tunggu, belum waktunya. Tunggu. Nah, nanti ada waktunya yang tepat. Kadang-kadang Tuhan seperti kemarin saya bilang, Tuhan, saya ingin HP Tuhan. Ya, kebetulan saya baru beli HP. Tuhan, saya ingin HP, tapi ini HP sudah rusak-rusak. Saya sudah servis berkali-kali. Saya servis sendiri, saya servis ke tempat servis itu mungkin 10 kali. Tuhan, ini HP saya rusak ini. Tapi Tuhan bilang tunggu. Dan ketika waktunya tepat, HP-nya itu betul-betul rusak, nggak bisa diperbaiki. Sampai itu tukang servis bilang ini, saya menyerah Pak. Wih, tukang HP menyerah gitu. Bagaimana nih? Kalau tukang servis HP menyerah gimana? Jadi saya langsung pikir saya harus beli HP. Nah, ternyata waktu yang tepat dan ada momen yang tepat, saya dapat HP yang lebih bagus dan keluar yang terbaru. Ya. Dan itu yang saya syukuri, bahwa ada waktu-waktu Tuhan yang baik yang kita tidak tahu. Karena apa? Mata manusia itu selalu melihat pendek. Kita hanya melihat ke depan, memikirkan ke depan, bahkan kita nggak tahu apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang kenyataan atau tidak. Tapi Tuhan tahu jauh ke depan. Apa yang kita rencanakan itu Tuhan tahu. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang benar, itu yang Tuhan tahu. Maka kita harus ikut Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, tetap setia. Katakan, Tuhan, saya mau setia kepada Engkau, saya mau tetap berdoa, saya mau tetap bersekutu, saya mau tetap menyembah Tuhan, saya mau tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tidak mudah, betul tidak mudah, tapi saya mau katakan bahwa kita harus tetap setia karena Tuhan sudah setia kepada kita. Amin. Amin. Kemudian dikatakan dalam Lukas pasal 10, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Anak muda ini berkata bahwa dia mau ikut Tuhan kemana saja dia pergi. Tapi maukah kita mengikut Tuhan kemana saja kita pergi ketika Tuhan berkata bahwa tidak mudah loh, ada kesukaran, ada tantangan, ada bahaya, ada cobaan. Siap nggak kamu? Kadang-kadang manusia kalau dibilang, aduh berat ya, enggak lah, nggak jadi gitu ya. Nah, kalau Tuhan menantang seperti itu kepada kita, apakah kita mau tetap setia? Tuhan bilang, kalau kau mau ikut aku, ada kesukaran, ada penderitaan, mau tetap ikut? Amin? Siap menderita? Tidak mudah saudara-saudara. Tapi saya mau katakan bahwa di tengah penderitaan, di tengah cobaan, Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami bukan pencobaan yang biasa, tapi pencobaan yang akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Setiap orang yang berhasil lewati ujian, dia akan menjadi berbeda. Setiap ada badai dalam kehidupan kita, cobaan dalam kehidupan kita yang berat sekalipun, setelah kita melewati badai itu, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Kita akan menjadi pribadi yang baru, dan kita akan berterima kasih kepada badai itu. Terima kasih badai. Dulu aku nggak disiplin, tapi setelah aku melewati badai ini, aku lebih disiplin. Dulu aku tidak bisa konsisten, tapi setelah melewati badai ini, aku menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong aku. Hanya Tuhan yang bisa membawa aku untuk bisa merasakan kasih-kasih setia Tuhan. Jadi terkadang dalam kehidupan ini ada badai dalam kehidupan kita. Udah, kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena
setiap badai yang kita lewati ada tujuan, ada maksud untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Nah, Tuhan mengatakan bahwa mengikut Tuhan bukan karena berkatnya saja, bukan karena berkat rohani, berkat jasmani. Mengikut Tuhan bukan karena makanan, bukan karena kayak kita mengikuti gereja di tempat ini. Apa yang kita harapkan? Beberapa gereja sini datang ke gereja, nanti kamu dapat berkat, nanti kamu dikasih. Kalau karena saya anak seminari, dulu setiap awal kita kan kita dari daerah datang ke Jakarta, tidak punya keluarga, kita mau cari tempat pelayanan. Anak-anak seminari, anak-anak hamba Tuhan, kita di kelas dulu ada sekitar 60 orang satu kelas. Itu cari tempat pelayanan. Cari tempat pelayanan, kadang-kadang teman-teman saya ada yang bilang begini, saya mau cari yang PK-nya besar, yang persembahan kasihnya besar. Nah, tapi di seminari di kemarin ketua STTK bilang bahwa tidak boleh anak STT itu cari pelayanan ada PK-nya. Maksudnya kalau dikasih puji Tuhan, tapi jangan minta-minta. Nah, beberapa anak-anak itu ada yang minta. Nah, itu yang kurang berkenan. Sehingga kita harus memiliki hati yang murni. Mengikut Tuhan bukan karena mau ada berkatnya aja, tapi mengikut Tuhan. Prioritas utama, hal yang terpenting yaitu kekekalan. Bahwa kita ketika hidup kita berakhir, ketika kita tetap setia, ada mahkota kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Dan itu yang saya harapkan, kita di tempat ini tetap setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkata bahwa kita harus menyangkal diri dan benar-benar mengikut Yesus. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Maukah kita menyangkal diri kita bahwa saya bukan Samuel, saya bukan orang, saya bukan, misalnya contoh, saya bukan manajer, saya bukan orang yang penting, tapi yang penting itu adalah Tuhan. Biarlah segala pekerjaan, segala studi, segala usaha saudara-saudara sekalian itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Biar Tuhan yang dipermuliakan. Segala bentuk pelayanan kita, main musik, WL, worship leader atau pengkhotbah sekalipun, bukan saya yang dimuliakan, bukan dia yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Amin. Biarlah kita tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan, semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang besar, Tuhan yang layak disembah. Kalau firman Tuhan berkata, biarlah Tuhan semakin besar dan saya semakin kecil. Tuhan yang semakin ditinggikan, saya semakin direndahkan. Itu yang penting. Biarlah kita bisa menyangkal diri kita dan benar-benar mengikut Yesus, mengikut Tuhan. Amin. Maukah kita mengikut Tuhan? Amin. Dan yang terakhir, bahwa kesetiaan itu perlu satu hal, yaitu komitmen. Kalau kita komitmen, Tuhan saya mau setia, komit sampai akhir kita mau setia kepada Tuhan. Apapun keadaannya, mau susah, mau suka, kita setia. Amin. Jadi bukan hanya setia kepada pasangan ketika menikah, saya terima kamu nikahnya mau baik suka maupun duka. Nah, tidak, itu betul. Tapi dalam mengikut Tuhan, kita juga harus tetap setia. Mengikut Tuhan, ketika Tuhan ketika kita berada dalam roda kehidupan yang tinggi di atas, kaya, makmur, yang kita butuhkan ada, kita bisa setia. Tapi ketika roda itu turun ke bawah dan kita ada di bawah, kita tetap setia. Tuhan, dalam kelemahan saya tetap setia sampai akhir hayat. Amen. Seperti beberapa orang di Alkitab, kalau kita boleh tukar mic-nya. Seperti beberapa, terima kasih ya. Seperti beberapa kisah di Alkitab, seperti Ayub, ketika istrinya, ketika anak-anaknya dipanggil Tuhan semuanya, ketika harta kekayaannya hilang semuanya, bahkan ketika orang-orang kepercayaannya tidak mempercayai dia lagi, bahkan istrinya mengutuk dia dan tidak ada yang dia bisa harapkan lagi, bahkan tubuhnya dengan luka-lukanya dia tetap setia kepada Tuhan. Maka kita belajar dari dia bahwa kesetiaan itu mahal, kesetiaan itu mahal. Dan kita melihat Ayub itu dalam Perjanjian Baru dikatakan dia duduk di pangkuan Abraham.
Karena dia mau setia kepada Tuhan, karena dia mau tetap setia, dan itu adalah hal yang mahal. Maukah kita setia kepada Tuhan? Katakan kiri kanannya, aku mau setia apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Kamu harus setia apapun keadaannya. Tunjuk kiri kanannya, kamu harus setia apapun keadaannya. Amin. Amin. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang ke 59 sampai 60, saya bacakan buat kita semua. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Pelajaran yang kedua dapat kita ambil yaitu tetap memprioritaskan Yesus. Tetap memprioritaskan Yesus. Apa maksudnya dari ayat ini? Yesus memberikan kita pilihan, memberikan kita sebuah pilihan. Mengikut Yesus itu kita diberikan kehendak bebas. Kau mau ikut atau tidak dipaksa. Kalau kau mengikut, silakan. Kalau kamu tidak ikut, Tuhan juga tidak memaksa. Tapi ada risiko untuk semua itu, ya, amin. Dan kita tidak mau, kita tahu bahwa risikonya itu kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tapi kalau kita memilih untuk setia, kita memilih untuk taat, kita memilih untuk setia kepada Tuhan, maka ada tempat bagi kita di kerajaan sorga, amin. Dan tahu, ketika diberikan pilihan ikutlah aku, itu banyak orang yang mengundurkan diri, yang tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu kalau mau ikut Tuhan itu sukar, kalau mau ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita beribadah di tempat ini aman, tapi beberapa teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita, itu ada yang ibadah di rumah aja dibubarkan, ibadah di gereja aja gerejanya dihancurkan, ya. Ada beberapa hal yang dulu sampai dibom, dan beberapa hal anak-anak Tuhan itu tidak mudah untuk beribadah. Kita bersyukur di tempat ini kita masih bisa beribadah, amin. Dan kita tetap setia, itu karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita mau tetap setia, tidak mau undur. Ketika Tuhan bilang, kamu mau setia? Iya Tuhan, saya mau setia. Saya memilih untuk setia. Sukar, bahaya, jangan mundur, tapi tetap maju, ya, amin. Tetap maju walaupun sukar. Kita mau prioritaskan Tuhan. Nah, ketika mau prioritaskan Tuhan, saya melihat bahwa anak muda ini ketika dia berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dalam suatu tafsiran saya baca bahwa sebenarnya bapaknya gak meninggal, tapi bapaknya tua. Jadi dia bilang, Tuhan izinkan aku menguburkan bapakku. Saya mau merawat dia sampai dia tua, sampai dia mati dan dia meninggal, baru saya mau ikut Tuhan. Itu bukan prioritas. Ketika kita bilang, aku mau ikut Tuhan, iya aku mau ikut Tuhan, aduh, tapi bapakku masih sakit-sakitan, bapakku masih membutuhkan aku di rumah, aku masih butuh, keluarga aku masih butuh aku mau ikut Tuhan. Tapi nanti ya, banyak alasan yang orang-orang katakan. Tapi saya mau katakan, tidak boleh. Kalau Tuhan sudah bilang, ikut aku, kedengarannya masuk akal. Tapi terkadang Tuhan tahu niat hati kita, Tuhan tahu maksud kita. Kalau dihadapkan dengan kesukaran, kadang-kadang gak mau. Padahal di balik kesukaran itu ada sukacita surga yang menanti dalam kehidupan kita, amin. Dan Tuhan tidak mau ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak memprioritaskan Dia. Fokus kita itu adalah kepada Yesus, kepada Tuhan. Bahkan alasan ayahnya di rumah lanjut usia dan tidak akan bertahan lama dan membutuhkan, menunjukkan bahwa dia tidak memprioritaskan Tuhan. Dia tidak mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia mau punya alasan lain, mau menolong orang tuanya. Alasannya baik. Tapi kalau Tuhan katakan, ikut aku, layani aku, beritakan Injil, maka kita harus mengikuti itu. Perintah Tuhan jauh lebih penting. Dalam saya masih ingat dulu ada khotbah di SOGG bahwa apa sih yang utama dalam kehidupan ini? Oh, yang pertama Tuhan. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga mungkin yang pertama, yang kedua pasangan, baru keluarga, baru apa? Keluarga besar, sahabat-sahabat, rekan kerja, rekan sepelayanan, ya kan? Baru teman-teman yang lain dan orang-orang lainnya. Saya percaya bahwa tidak seperti itu.
Tidak seperti itu. Tuhan itu mau kita memprioritaskan semuanya. Tuhan yang utama, tapi jangan lupa keluargamu. Keluargamu juga penting. Keluargamu penting, tapi jangan lupa studimu, pelayananmu. Itu juga prioritas. Semuanya prioritas jadinya. Ya, kita tidak boleh melupakan teman-teman kita. Kita tidak boleh kita fokus pelayanan, tapi keluarga kita berantakan. Itu tidak bisa. Tuhan mau kita memprioritaskan semuanya. Amin. Tapi di balik prioritas itu semua, kalau Tuhan sudah bilang, ikut aku, beritakan Injil, ikut Tuhan. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudaranya, yang dia korbankan untuk mengikut Tuhan. Itu lebih prioritas utama. Itu kalau Tuhan sudah perintahkan. Tapi kalau Tuhan belum perintahkan, ya tetap jalani. Keluarga kita layani, tetap bersama dengan keluarga kita. Amin. Nah, Tuhan berkata di dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Matius 10 Matius 10 ayat yang ke Matius 10 ayat yang ke-37 sampai 41. Saya bacakan buat kita semua. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu. Sebentar, artinya salah. Barang siapa? Matius 37. Bukan. 10:37. Oke. Matius 10 ayat yang ke-37. Oke. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dalam ayat ini ditekankan bahwa mengikut Tuhan itu benar-benar harus memprioritaskan Tuhan, memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa keluarga kita rangkul pasangan kita bawa teman-teman sedekat kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini jiwa-jiwa yang saya bawa, saya memprioritaskan untuk kepada kemuliaan nama Tuhan. Salah satu hal yang membuat saya masuk sekolah kitab adalah beberapa teman saya, sahabat saya bahkan itu pindah kepada agama sebelah. Saya waktu itu sedih, Tuhan, kenapa mereka pindah? Padahal ini teman dekat saya, gitu. Padahal ini sahabat saya, tidak tanggung-tanggung, 3 orang. Jadi saya waktu itu ada kesedihan dalam jiwa saya. Tuhan, mereka kenapa tidak setia sih? Mengapa mereka tidak bisa tetap bertahan dalam iman mereka kepada Tuhan? Itu menjadi salah satu alasan mengapa saya ingin masuk sekolah STT, supaya saya bisa memberitakan Injil dan saya bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa, dan saya paling tidak minimal kita mempertahankan orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita membutuhkan kita, karena tidak mudah untuk setia. Tapi kalau kita bersekutu, merangkul, bergandengan tangan, saya percaya bahwa kita bisa setia satu sama yang lain. Kalau kita berlari sendirian, itu berat. Tapi saya ikut dulu maraton 15 kilo. Kalau kita berlari rame-rame, itu semangat itu kadang-kadang lelahnya, capeknya itu hilang gitu. Karena ada semangatnya. Nah, sama seperti kita di tempat ini. Kalau kita mau setia mengikut Tuhan, kadang sendiri itu berat. Tapi kalau kita bersekutu, itulah tujuannya ada persekutuan. Itulah tujuannya kita beribadah bersama-sama, supaya kita saling merangkul, bergandengan tangan. Ketika ada yang lemah, kita kuatkan. Ketika ada yang kuat, jangan sombong, bantu yang lemah, supaya kita sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Amin. Dulu saya pernah mengikuti sebuah komsel waktu saya masih SMA.
kami setia selama 1 tahun. Kami cuma 3 orang. Bayangkan tuh, komsel cuma 3 orang, ada 3-4 orang. Kami bingung, kok komsel ini aja orangnya. Tapi kami setia, kami tetap bangun pujian, penyembahan. Kadang ya udah, kita bosan di sini, kita keluar makan gitu kan. Nah, tapi setelah setahun muncul 1 orang, jadi 4 orang, muncul 5 orang, tiba-tiba membludak sampai 40 orang. Kami kadang bingung, kok komsel kita jadi banyak gitu. Nah, kadang-kadang dibutuhkan kesetiaan untuk itu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi Tuhan tahu kalau ada orang yang setia, kalau ada orang yang tetap tekun, tetap mau komitmen setia kepada Tuhan, Tuhan bisa lipat gandakan apa yang kita doakan. Kami hanya setia, Tuhan bantu komsel kami supaya komsel kami bertambah berlipat kali ganda, dan akhirnya berlipat kali ganda. Dan itu yang menjadi ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya bubar lagi gara-gara ketuanya pindah, tapi dalam satu itu kita melihat bahwa yang sudah ada diubahkan, kita dibentuk menjadi pribadi yang baru, dan itu yang kami syukuri. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu ada maksud tujuan, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Kalau saya mengambil quotes dari duniawi, dikatakan gini, ketika saya menjadi malas, saya pergi untuk melihat seorang pemukul batu. Batunya besar, dia puk, tapi nggak ada retakan sedikit, nggak ada. Dia pukul 100 kali, nggak ada retakan. Tapi dihentakkan 101 atau mungkin ribuan kali, 1001, baru itu batunya itu pecah. Saya percaya bukan karena pukulan ke 1001 yang membuat batu itu pecah, tapi setiap pukulan itu penting. Karena dia setia, konsisten, maka batu itu pada akhirnya pecah. Nah, sama seperti kita, kalau kita setia, tekun, beribadah kepada Tuhan, saya percaya bahwa setiap ketekunan itu tidak ada sia-sia. Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa pengorbanan yang sudah kamu lakukan. Tuhan tahu apa yang sudah kamu perbuat. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Tapi yang Tuhan mau tunggu adalah, apakah kamu tetap setia kepada Tuhan? Apakah kamu mau tetap untuk bertekun kepada Tuhan dalam segala keadaan? Apakah kamu tetap memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu? Itu yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mari katakan kiri kanannya, katakan pada diri saya mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Oke, kita masuk dalam pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang ke-61 sampai 62. Saya bacakan buat kita semua. Lukas 9 ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika saya membaca ayat ini, saya bingung, Tuhan, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kedua ayat ini? Tapi saya melihat bahwa ketika kita sudah, Tuhan bilang, saya memprioritaskan Tuhan, saya memilih untuk setia kepada Tuhan, sudah. Tapi terkadang ada satu hal penting yang kurang dalam kehidupan kita, itu hati kita. Kadang-kadang kita nggak sepenuh hati. Makanya saya katakan bahwa pelajaran ketiga itu tetap setia dengan sepenuh hati. Tetap setia dengan sepenuh hati, dengan ketekunan hati. Dikatakan baik sih orang ini berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau, tapi izinkan dulu aku pamitan dahulu sama keluargaku ya. Nah, ada hal-hal yang saya lihat ini menjadi alasan buat kita untuk tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Wah, Tuhan, aku masih butuh keluargaku, aku masih perlu pamitan sama keluargaku, karena aku lihat ini kayaknya sukar banget ini ikuti Tuhan ini, menderita banget nanti kita ini. Saya mau pamitan dulu, seakan-akan ini sebagai pamitan terakhir dengan keluarga.
Padahal tidak seperti itu juga. Tuhan kalau sudah berkata, ikut aku, ya udah, titik, ke Tuhan. Benar-benar ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi beban masa lalu, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang menyangkal. Ikut Tuhan nanti dapat harta gak ya? Dapat gaji berapa ya? Nanti dapat berkat gak ya? Itu jangan dipikirkan dulu. Ketika kita mengikut Tuhan, benar-benar dengan sepenuh hati kita mengikut Tuhan. Amin. Tetap setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu tidak mudah. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mungkin ada sesuatu yang sukar, ada sesuatu yang bahaya, sulit, bahkan seakan-akan kita mati. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak perlu mengkhawatirkan itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang menjadi prioritas kita adalah setia kepada Tuhan. Tuhan katakan iya, Tuhan katakan tidak. Tapi hal-hal yang dibalik itu semua, hal duniawi, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan. Amin. Yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian, kalau kita melihat orang ini gagal untuk menentukan fokus dalam hidupnya karena masih terikat dengan perkara di belakangnya. Dia masih ingat, aduh, aku harus ikut ini. Atasan saya mungkin bisa memberikan saya gaji yang lebih besar, atau aku pamitan dulu dengan keluargaku, aku nggak bisa lepas dari keluargaku. Padahal sudah Tuhan suruh ikut Tuhan, tapi masih mau pamitan dengan keluarga. Ya, kalau sudah Tuhan suruh ikut, ya, amin. Nah, Tuhan ingin hati kita sepenuhnya untuk Tuhan sampai akhir hayat. Amin. Saya sudah menjalani hidup hampir 32 tahun. Karena sebentar lagi saya ulang tahun yang ke-32. Saya sudah melihat beberapa anak-anak Tuhan, beberapa hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan. Dan itu ketika saya mendatangi rumah duka pemakaman orang-orang hamba Tuhan yang setia sampai akhir itu, kadang-kadang saya sedih. Oh Tuhan, senangnya melihat mereka. Kalau saya buat flyernya, beberapa flyer, saya saya telah mengakhiri pertandingan dengan baik, ya, tetap setia kepada Tuhan. Jadi saya berpikir, Tuhan, saya juga mau Tuhan sampai akhir hayat saya, sampai napas terakhir saya mau setia kepada Tuhan. Amin. Beberapa orang ada yang di tengah jalan meninggalkan imannya, mengikut yang lain. Itu kadang juga membuat saya sedih juga. Tapi sedihnya beda, sedih karena kecewa. Tapi kalau ketika saya melihat, datang ke pemakaman, melihat orang-orang yang sampai akhir hidupnya dia setia kepada Tuhan, itu sedihnya beda. Itu sedih bukan kecewa, tapi sedih karena bahagia. Sedih karena melihat dia tetap setia. Satu orang hamba Tuhan dulu waktu saya masih di Kalimantan, itu membuat saya sedih sekali. Saya sampai menangis berkali-kali. Dia seorang hamba Tuhan. Ketika itu dia pergi ke kebun sama istrinya. Mereka berdua setia melayani dalam satu pengembalaan, tapi dia tetap punya kebun. Jadi dia berkebun. Dia punya kebiasaan ketika siang hari dia pergi berdoa, tapi tidak ajak istrinya. Dia berdoa sama Tuhan saja. Jadi dia pergi masuk ke dalam hutan dan dia berdoa di situ. Siapa sangka di atas dia lagi berdoa, dalam posisi lagi dia berlutut, ada batang pohon kering di atas yang seakan-akan kapan waktu karena angin aja itu bisa jatuh. Dan saat itu jatuh ketika dia sedang berdoa, kena kepalanya dan dia mati di tempat dalam posisi berlutut. Semua orang ketika melihat dan mendengar kesaksian hamba Tuhan itu, dia meninggal dalam kondisi berdoa. Saya melihat ini orang hamba Tuhan itu setia banget sama Tuhan. Dan saya waktu itu menangis setengah mati. Tuhan, namanya kebetulan Pendeta Ayub. Dan saya melihat kesetiaan Pak Pendeta Ayub ini luar biasa. Dan ketika mendengar kisahnya, bagaimana dia cara meninggal dalam posisi mati dalam posisi berdoa, itu memberikan saya iman bahwa mengikut Tuhan itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi kesetiaan kita sampai akhir itu yang penting. Saya melihat Bapak Gembala ini bukan orang yang berkelebihan, dia kekurangan, dia juga bekerja di kebun, tapi dia tetap setia melayani Tuhan dengan beberapa jemaat yang dia percayakan oleh Tuhan.
tapi dia tetap setia. Maukah kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kita? Sampai nafas terakhir kita? Amin. Sampai Tuhan memanggil kita, kalau dalam pernikahan sampai maut memisahkan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya mengatakan, mari kita tetap setia dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Katakan kepada diri kita sendiri, saya mau setia dengan sepenuh hati. Katakan kanan kirinya, kamu setia dengan sepenuh hati. Amin. Iya. Banyak godaan di dunia ini, tapi saya mengatakan bahwa kita tetap harus memprioritaskan Tuhan, dan banyak anak, dan ketika kita sampai pada akhir hayat kita tetap setia, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Amin. Nah, pada Lukas sudah selesai, tapi ketika saya sedang mempersiapkan khotbah, Tuhan katakan kepada saya, ada satu poin yang ingin Tuhan sampaikan, ada satu pelajaran yang ingin Tuhan berikan kepada kita tentang bagaimana sih pelajaran yang berharga yang Tuhan berikan untuk mengikut Yesus. Dan saya temukan itu dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 14. Dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai 15, saya bacakan untuk kita semua. Perikopnya judulnya Hamba Tuhan yang Menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Pelajaran mengikut Yesus, kesetiaan mengikut Yesus, kita tidak bisa temukan di tempat lain kecuali tetap setia seperti Yesus tetap setia. Amin. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya sebelum Yesus lahir. Ketika Yesaya mengatakan bahwa ayat 14 itu membuat saya sedih, kadang-kadang membuat saya merinding ketika membacanya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kalau jemaat tahu, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus disalib, itu nubuatannya seperti ini. Begitu buruk rupanya. Jadi mukanya itu karena dicambuk, karena dipukul, dianiaya, itu sampai mukanya itu buruk. Jadi penderitaannya Tuhan Yesus itu berat sekali. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bukan seperti manusia lagi. Jadi kalau kita tahu cambuk daripada bangsa Romawi, itu di ujungnya ada besi pengait. Itu ketika dikenakan di kulit ini, itu rusuk kita itu bisa luka bisa robek. Tulangnya aja bisa luka, bayangkan, bukan kulitnya aja, tulangnya aja bisa luka. Jadi betapa menderitanya Tuhan Yesus itu. Tapi ketika saya nonton film Tuhan Yesus di atas bukit Golgota, dia ketika jatuh, dia malah datangi salibnya. Dia malah merangkak datangi salibnya. Karena dia tahu bahwa kesetiaannya untuk menderita di atas kayu salib itu demi kita semua, demi saya dan demi semua jemaat-jemaat tempat ini, demi semua anak-anak manusia, supaya kita bisa diselamatkan. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk kita bisa selamat. Saya menyadari bahwa kita manusia itu sangat-sangat terbatas. Amin. Kadang kita bilang, Tuhan saya mau setia, tapi belum tentu. Kadang-kadang saya tahu kita bisa saja tidak setia. Saya beri ilustrasi seperti waktu saya ikut dulu ada training penginjilan. Ya, kau bisa minta tolong. Ada namanya salaman tangan Romawi. Salaman biasa seperti ini, amin. Tapi salaman Romawi itu seperti ini. Kenapa tangan Romawi seperti ini? Kadang-kadang kita sebagai manusia itu bisa lepas. Coba Yakob lepas tangan, lepas. Tapi tangan Tuhan itu seperti tangan saya itu, kita tidak akan bisa melepaskan. Tangan Tuhan tetap menggenggam kita. Manusia bisa saja lepas, tapi tangan Tuhan tetap pegang kita.
Tangan Tuhan nggak mau lepaskan kita. Tangan Tuhan tidak mau biarkan kita lari. Tangan Tuhan tetap sini. Kita manusia kadang-kadang, aduh Tuhan, aku mau ikut ini, ada kesenangan. Aduh Tuhan, itu ada cewek cantik, saya mau ikut dia dulu ya. Aduh Tuhan, saya mau pergi main sama teman saya dulu. Oke Tuhan. Aduh Tuhan, saya mau main game dulu. Tuhan, enggak lah, saya mau kerja dulu. Saya mau ikut bisnis dulu. Kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan untuk berbagai macam alasan-alasan yang sebenarnya Tuhan mengerti. Makanya Tuhan tahu keterbatasan kita. Makanya Tuhan memberikan suatu contoh yang luar biasa. Dia tetap setia sampai menderita dan sekali salib, sampai buruk rupanya. Mukanya bukan seperti manusia lagi, tampangnya bukan seperti anak manusia lagi. Dia sudah menderita sekali. Dia sudah dipukul-pukul, cambuk-cambuk, dianiaya. Itu suatu contoh teladan yang sangat luar biasa, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh penderitaan Tuhan. Kalau Tuhan mau setia kepada kita, kalau Tuhan mau tetap setia, maukah kita tetap setia seperti Yesus setia kepada kita? Amin. Nah, saya berharap firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberkati kita semua, bahwa kita mau tetap setia kepada Tuhan. Bukan karena berkatnya, bukan karena hal-hal yang duniawi, tapi kita mau setia kepada Tuhan karena Tuhan sudah setia lebih dahulu kepada kita. Dan ada quotes terakhir yang bisa saya sampaikan, boleh ditampilkan? Bukan hanya upah surga yang saudara nikmati karena kesetiaan kepada Tuhan, tapi selama berada di bumi ini, berkat-berkat Allah akan menyertai saudara. Mengapa? Karena bukan hasil yang saudara kejar, tapi saudara membangun kesetiaan saudara kepada Tuhan. Jadi kalau ayat yang mendukung ayat ini adalah, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari berkatnya dulu, tapi cari Tuhannya dulu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita inginkan, Tuhan tahu apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi yang fokus utama kita, prioritas kita adalah setia dulu. Bagaimana Tuhan memberikan berkatnya kepada kita kalau kita tidak setia dulu kepada Tuhan? Oleh sebab itu, setialah dalam segala keadaan. Seperti yang pelajaran pertama, setialah, tetap setia memprioritaskan Tuhan, tetap setia dengan sepenuh hati, tetap setia seperti Tuhan Yesus sudah setia lebih dulu kepada kita. Dan saya percaya kesetiaan kita akan diperhitungkan kepada Tuhan sampai pada akhir hayat nanti kita akan mendapat mahkota kehidupan kita. Amin. Amin. Saya ingat kalau bicara tentang loyalitas, bicara tentang kesetiaan, ada lagu katanya, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu atas kasih setianya? Setialah sampai mati. Maukah kita setia sampai mati kepada Tuhan? Amin. Kalau kita mau setia sampai mati kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan bahagia di surga. Tuhan akan senang. Wah, hari ini firman Tuhan yang sampaikan, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan tempat ini merespon dengan positif, bahwa mau setia sampai mati. Apapun keadaannya, mau setia sampai mati. Prioritaskan hidup kepada Tuhan, loyalitas mengikut Tuhan kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, tapi biarlah Roh Kudus yang memberikan kita kegerakan dalam hati kita, bahwa kesetiaan itu penting sekali. Apalagi kita di tempat ini gereja yang tidak terlalu besar, tapi saya percaya akan jadi besar. Diperlukan kesetiaan pada jemaat-jemaatnya, dibutuhkan loyalitas, totalitas tanpa batas untuk betul-betul mau setia kepada Tuhan. Semua gereja besar, seperti saya bilang, itu berawal dari gereja kecil yang setia. Kalau kita setia, suatu saat Tuhan bisa buat kita menjadi gereja besar. Amin.
kalau kita tetap setia. Amin. Dan itu dimulai dari semua jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini mau tetap setia sampai mati kepada Tuhan. Mengikuti Yesus adalah keputusan kita, pilihan kita sampai akhir hayat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini sampai saat ini. Kita akan berdoa, dan sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Yang berjudul Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita akan bunyi dari awal. Saya minta semua jemaat untuk kembali berdiri. Di setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
Lebih lembut katakan sekali Yesus. Kita mau tetap teguh, mau setia kepada Tuhan. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun keadaannya, apapun rintangannya, saya mau katakan saya mau tetap setia kepada Tuhan. Saya mau tetap loyalitas kepada Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah menunjukkan teladanmu Tuhan. Engkau setia di atas kayu salib demi kami Bapa. Ini respon kami Bapa. Kami mau tetap setia kepada Kau juga Tuhan. Kau memberikan seluruh hidup kami Bapa kepada-Mu Bapa. Oh Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah setia kepada kami Tuhan. Engkau memberikan kami teladan hidup yang begitu berharga Bapa. Karena kesetiaan, karena loyalitas itu mahal. Dan kami mau komitmen di tempat ini Bapa. Kami mau tetap setia kepada Engkau dalam segala keadaan. Kami mau tetap setia memprioritaskan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia dengan sepenuh hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena kami mau setia, karena Engkau setia untuk memberikan contoh yang baik, teladan yang sempurna bagi kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami Bapa. Seringkali kami meninggalkan Engkau. Seringkali kami lupa. Seringkali kami meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Tapi kami melihat, kami menyadari bahwa Engkau tetap setia kepada kami Tuhan Yesus. Kami kembali disegarkan. Kami mau kembali komitmen pada siang hari ini Bapa, bahwa kami mau tetap setia kepada Engkau Bapa. Walaupun dengan segala keadaan, keterbatasan, kesukaran, apapun penderitaan, cobaan yang ada di depan kami Bapa, kami mau tetap teguh setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa gereja kami belum besar, tapi kami berdoa di tempat ini Bapa, biarlah loyalitas kesetiaan mengikut Engkau ada di dalam hati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga kesetiaan itu ada sampai akhir hayat kami Bapa. Sampai Tuhan memanggil kami mau tetap setia untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil-Mu Bapa. Sehingga semakin banyak orang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati gereja ini Bapa. Engkau melihat kesetiaan jemaat-jemaat di tempat ini Bapa. Engkau akan memperhitungkan apa yang sudah kami kerjakan di tempat ini Bapa. Setiap doa, setiap pelayanan, setiap persekutuan, doa, komsel, ibadah kami Bapa. Setiap air mata di tempat ini Bapa, Engkau memperhitungkan di tempat ini Bapa. Engkau melihat hati kami Bapa. Untuk kami mau setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Berdoa Engkau memberkati gereja di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, semakin besar Engkau Yesus di tempat ini Bapa. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan di tempat ini Bapa. Dan Engkau memberkati apa menjadi kebutuhan di gereja ini Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih daripada itu Bapa, pribadi lepas pribadi, kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus, menyadari kesalahan kami, kelemahan kami, dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa untuk menerima anugerah
anugerah keselamatan daripada Engkau yang sudah Kau ciptakan, karya keselamatan yang sudah Kau selesaikan sampai di atas kayu salib Bapa. Tuhan, layakan kami Bapa, layakan kami yang tidak sempurna ini Bapa, untuk kami bisa masuk dalam kesetiaan-Mu Tuhan Yesus, untuk kami bisa masuk dalam kerajaan surga-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Bapa. Ini kami Bapa dengan komitmen teguh mau setia kepada Engkau, mau loyalitas tinggi kepada Engkau Yesus, karena mengikut Yesus adalah keputusanku, mengikut Yesus sampai akhir hayat kami adalah keputusan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Abu terbatas pada hari ini untuk nyalakan dan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati-hati di tempat ini Bapa. Roh Kudus, Engkau yang memberikan benih firman-Mu dalam hidup mereka tumbuh, sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, apa menjadi pesan firman-Mu pada hari ini di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini firman yang sudah kami dengarkan dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang jadi juru selamat dalam jiwa kami Bapa. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sudah terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Terima Tuhan, selamat duduk. Saya kembalikan kepada Rasul. Ya, terima kasih kepada hambanya Evangelis Samuel atas penjelasan firman dengan tema loyalitas untuk Yesus. Ya, kita semua juga harus setia pada Tuhan Yesus, karena firman-Nya sudah memberkati kita. Dan pada Evangelis Samuel juga Tuhan pimpin dalam pelayanan dimanapun berada. Amin. Sebentar kita akan melakukan persembahan, kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak yang baik atas firman yang sudah diberitakan oleh Samuel. Kiranya Tuhan memberkati Samuel dalam waktu dimanapun berada. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, kalau juga sebentar kami akan memberikan persembahan, tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar, tapi kami juga mau memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan juga sudah membantu kami. Biarlah persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus bisa tertulis. Sama kita katakan amin. Kita katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di dalam lotang dunia bergabungan. Hatiku tetap teduh.
sudah di penghujung ibadah kita siang ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Segala perkara dapat kutakluk di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutakluk di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita dalam segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi dikatakan segala perkara bagiku tidak ada yang mustahil. Dapat kami tampung di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan, sekali lagi katakan Tuhan Yesus Engkau menolong dan Engkau sahabat yang setia. Tuhan, tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, beri pujian, beri hormat karena Tuhan yang setia. Haleluya. Kami percaya, kami berharap Engkau Tuhan yang benar, setiap doa kami. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan lewat firman untuk loyal, untuk setia mengikut Kristus. Sebagaimana Kristus telah menunjukkan kesetiaannya sampai berkorban menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ajar kami setia Tuhan. Kami mau belajar setia seperti Kristus. Bahwa kami tahu ada upah yang besar di surga yang tersedia bagi kami. Bahkan pada masa hidup kami tahu bahwa orang-orang yang setia adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Evangelis Samuel yang telah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tuhan berkati dalam segala kehidupannya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam seluruh aspek kehidupannya Bapa. Setiap doa, harapan dan kerinduannya Tuhan yang menjawab dan mendengar Tuhan. Tuhan terus pakai, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun Tuhan membawa dia, menempatkan dia, jadikan dia berkat Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan
menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan berkati Bapak cita-cita dan kerinduannya Bapak. Masa depannya Tuhan berikan yang terbaik Tuhan, karena Engkau senantiasa menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak. Terima kasih Bapak, dan setiap kami yang hadir pada minggu pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang setia, Engkau akan menjawab setiap doa-doa, pergumulan dan masalah seluruh jemaat Tuhan. Kami pulang tidak sebagaimana kami datang, tapi kami pulang membawa anugerah, membawa berkat, membawa kemenangan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Kami juga memberkati akan bangsa dan negeri kami Indonesia di mana kami ada. Kami mencintai bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami, segala pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Setiap pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan berikan hikmat sehingga mereka dapat menegakkan kebenaran Tuhan, menegakkan keadilan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan kepada mereka takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil boleh membuat rakyat sejahtera. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan luputkan dari semua hal yang jahat bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nyanga sampai Pulau Rote. Tudungi Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dijauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat iblis Bapa. Tuhan menutup bungkus negeri ini, dan jika bencana alam boleh terjadi, kami berdoa Tuhan tidak terjadi korban jiwa yang banyak. Tuhan meluputkan bangsa ini dari segala malapetaka. Berkati TNI dan Polri yang membuat negeri ini juga aman Tuhan. Dijauhkan dari perpecahan sehingga bangsa ini tetap bersatu untuk membuat bangsa ini maju Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua segala hal yang terjadi di dalam bangsa ini. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas situasi kondisi yang terjadi atas bangsa kami tercinta. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, di penghujung daripada ibadah minggu pagi hari ini, kami percaya Tuhan Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi setiap kami yang tetap setia beribadah, tetap setia berharap kepada Tuhan. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati segala hasil usaha yang dikerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung, sehingga segala sesuatu yang kau kerjakan, firman Tuhan bahwa engkau akan senantiasa naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Janji Tuhan akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan akan bawa engkau dari satu anugerah kepada anugerah yang semakin berlimpah, sehingga segala hal yang kau kerjakan di dalam perkenanan dan anugerah berkat Tuhan, Tuhan akan membuat engkau senantiasa berkemenangan dan menerima janji-janji Tuhan yang terbaik. Dan pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap mengandalkan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang, kita akan diangkat di awan yang permai dan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.